kasihan Ya amat karena loh. Anda tidak pernah memulai. Iran itu. Anda tidak pernah mulai dari apa yang nyata. Anda mulai apa yang Anda Enggak inginkan. begitu cara, begitu cara belajar sejarah mengajar kita jadi idealis, belajar geopolitik mengajar kita jadi realis. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Tadi kita lanjutkan Pak Nursi, Anda katakan reputasi, kredibilitas, dan tadi Anda mention nama Pak Purbaya. Ada apa dengan Pak Purbaya? Iya, jadi waktu Purbaya cerita dia ditawarin utang dari IMF, kan jawaban Purbaya sederhana. Saya menolak utang itu. Apa yang salah dari itu? Dan saya melihat IMF itu senyum-senyum kecut. Purbaya lupa. IMF itu bagian dari Unholy Alliance. Dari aliansi busuk tanggung global. Itu ya. Artinya ketika kita ngelihat, ini bukan kajian Ihsanuddin Nursi loh. Saya ngomong kayak gini, ini kajian Global South dan kajian kelompok-kelompok kritis tentang peranan IMF, World Bank, dan WTO. Oke ya. Ketika Purbaya menyahuti dengan model begitu, dan kemudian Purbaya mempublish tentang, saya melihat IMF senyum-senyum kecut. Purbaya sedang mengirim sinyal negatif. Itu yang nggak bagus. Dalam dunia keuangan, trust, building market trust, membangun kepercayaan investor, itu dimulai dengan how you make a good impression. Bagaimana Anda membuat impresi yang bagus, membuat orang percaya bahwa Anda memang bisa dipercaya karena reputasi, karena profesionalitas, karena prudensialitas, bukan dengan kata-kata. Jadi bukan kemudian saya melihat bagaimana mereka senyum kecut ketika saya menolak tawaran utang 25 sampai dengan 30 miliar US dollar disebabkan oleh fondasi kita masih kuat. How come? IMF lebih tahu secara struktural fundamental ekonomi Indonesia itu rapuh. Itu yang mesti tahu. Tapi apa yang salah ketika pemerintah mengetahui bahwa mereka bisa mengatasi kelemahan itu? Oke, menarik pertanyaan itu. Apakah memang sungguh-sungguh fundamental kita yang disebut oleh Purbaya sebagai kuat? Kalau kuat, nggak mungkin Anda menyebut tadi dolar 17.237 dong. Tidak mungkin dong kita masih tetap punya ketergantungan tinggi atas posisi di luar. Nggak mungkin dong kita masih bicara tentang SBN. Nggak mungkin dong kita masih bicara tentang bagaimana kelas menengah jatuh. Dan kemudian sekarang kelas menengah terhimpit karena BI rate yang tinggi. Karena NPL yang tinggi. Karena bahan baku tetap dari luar. Nggak mungkin dong yang namanya kita ngeliat sejumlah kios itu ditutup. Nggak mungkin itu. Kalau Anda pergi ke pasar, nggak usah pergi ke pasar deh. Anda pergi ke mall mewah aja. Apa yang terjadi? Orang datang ke mall mewah, tapi ngapain? Makan. Nggak ada cerita belanja. Anda pergi ke mall mewah paling mewah di Jakarta, sebut sekarang. Orang belanja bukan utang. Itu kenyataan, itu kelihatan. Bahkan kemarin saya baru ingat lagi, saya menyaksikan mata kepala, saya lihat gitu ya. Beberapa kios-kios yang tadinya berada di koridor, kan ada tuh ya di koridor, udah nggak ada. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi membayar sewa. Karena biaya yang demikian tinggi dan pembeli tidak ada. Apa artinya? Pukulan kelas menengah itu demikian terasa kencengnya. Sehingga mereka belum kokoh bangkit karena COVID gitu ya. Belum kokoh bangkit karena pukulan-pukulan makro demikian besar gitu ya. Lalu kemudian dipukul lagi dengan situasi perang Ukraina-Rusia, perang Amerika Jangan-jangan dolarnya masuk kategori dolar baper seperti yang dikatakan Bang Budiman. Saya tidak kenal referensi pembagian dolar seperti itu. Saya tidak kenal itu. Karena dalam referensi saya adalah Nixon shock itu gitu ya. Nixon shock itu adalah gambaran dilepasnya dolar bersandar pada emas, pergi bersandarkan yang namanya petrodolar. Dan itu diperjanjikan. Nah kalau kemudian sadarnya petrodolar, maka ketika sweep code tidak digunakan, berkurang digunakan, transaksi minyak tidak lagi menggunakan dolar. Maka suka tidak suka dedolarisasi terjadi. Maka kalau Anda kemudian mau main pasar uang segala macam dengan macam-macam dolar, ya memang pasar uang menunjukkan begitu. Dan itu yang disebut dengan financialization, itu yang disebut oleh Minsky. Bahwa financialization dimanapun di dunia seperti yang dialami oleh Amerika sendiri. Anda tahu apa kata Stiglitz tentang financialization yang terjadi di Amerika? Apa? Ketimpangan ekonomi mengalami kanker stadium 4. Ketimpangan rasial, kanker stadium 4. Dan dampaknya seperti sekarang, homelessness bagi warga negara senior, homelessness bagi remaja-remaja yang tidak punya orang tua secara benar, ya, artinya orang tuanya single parent, orang tua tunggal, gitu ya. Dan kemudian juga mereka masih sibuk dengan subsidi. Makanya kemudian tadi yang saya bilang, bagaimana Bloomberg ngelihat, ini keterlibatan negara
bisa berbahaya, bisa mengundang resiko. Wall Street Journal bilang, oh iya kapitalisme berada di sembang jalan. Perdebatan mutakhir itu menunjukkan bahwa multipolaritas di panggung global dengan pendekatan teknologi, keuangan, dan militer itu sedang berganti. Pertanyaan besarnya, Indonesia ngikut kemana? Coba saya mau tanya ke Bang Budiman tadi. Indonesia ikut kemana? Jelas ya Pak Prabowo dengan masuk BRICS sebenarnya Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa kita ingin bangun bagian dari rantai pasok global baru. Rantai pasok global baru. Bukan berarti kita konfrontatif dan kemudian detach sama sekali dengan Amerika Serikat atau Barat, tidak ya. Tapi bahwa posisi Indonesia welcoming rantai pasok global baru, negara-negara emerging ya, Rusia, China, India, Brazil, South Africa dan segala macam. Nah, kemudian juga dalam BRI, kemudian juga Global South, inisiatif Global South ya. Satu itu. Kedua, saya tertarik tadi dikatakan oleh Pak Nursi. Ini Pak Nursi ini deskriptif. Tapi afirmatifnya kemana? Satu mengatakan IMF bagian dari aliansi busuk. Tapi ketika seorang Purbaya berhasil berhasil untuk tidak tergoda oleh tawaran pinjaman IMF, Pak Nursi menyesalkan juga. Jadi Pak Nursi ini deskriptif tapi juga kontrarian. Kontrarian apapun. IMF busuk, ketika ada yang nolak juga dianggap bukan prestasi juga. Jadi Pak Nursi ini terlalu kontrarian untuk semua hal. Hebat dia bisa nerjemahin kemauan gue. Gimana? Hebat dia bisa menerjemahkan bahwa gue menyesalkan. Dari mana lo tahu gue menyesalkan kayak gitu? Enggak. Tone-nya kontrarian. Iya, jangan menerjemahkan omongan orang kalau nggak ngerti pakai otak. Jangan nerjemahin pikiran orang kalau nggak ngerti. Saya ngerti Pak, saya bukan orang bodoh. Ya. Makanya kalau bukan orang bodoh jangan terjemahin sembarangan. Enggak, makanya Pak Nursi elaboratif, deskriptif, penuh data. Tapi ini soal policy ya. Ini soal policy, ini soal kebijakan. Soal kebijakan adalah soal keberpihakan, soal afirmasi. Ketika ada seorang policy maker, siapapun itu ya, dan kemudian menghadapi situasi kompleks dan memegang berpihak, maka harus dilihat secara nilai ini cocok atau tidak. Bukan sekedar dia sebagai sebuah kenyataan yang kita bisa deskripsikan begitu saja. Tentu ini penting untuk menilai sebuah kebijakan politik ya. Kebijakan politik ekonomi. Kebijakan politik ekonomi bukan sekedar melihat secara netral perilaku politik, bukan ya. Kita ini bicara debat kebijakan publik ya, bukan bicara tentang diskusi akademis tentang itu. Ini penting, posisi ini penting. Posisi Pak Prabowo misalnya tadi keberpihakan soal BRICS segala macam. Ya itu adalah pilihan, tapi bukan berarti detach. Karena Pak Prabowo menjalankan 3 hal dalam politik luar negeri. Menjaga daya lindung, hedging power, daya tawar, bargaining power, daya tangkal, deterrence power. Sebuah negara yang tidak berafiliasi pada blok tertentu harus secara strategik dan skillful memainkan 3 powers ini. Hedging power adalah kita memetakan apa yang dimiliki negara-negara itu yang bisa kita pakai manfaat untuk kita. Itu hedging power. Pada Amerika bicara soal keamanan maritim, pada China kekuatan investasi infrastruktur, pada Eropa soal yang lain, pada Rusia soal energi teknologi tinggi, energi nuklir dan antariksa. Apa yang dimiliki negara lain, what's in it for us? Apa yang dimiliki mereka untuk kita, itu hedging power. Bagaimana kita mencari kekuatan lindung dari masing-masing dari kita. Bargaining power adalah apa yang kita miliki yang bisa kita tawarkan pada mereka. Apa yang bisa kita miliki? Apa yang kita miliki yang bisa kita taruh kepada mereka? Bargaining power. Ketiga, deterrence power. Apa yang kita punya kalau di antara mereka tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Kita bisa melakukan penangkalan. Saya kira Pak Prabowo sedang memainkan itu. Konsekuensi dari sebuah negara yang tidak masuk blok pertahanan yang fix adalah terus-menerus melakukan itu. Maka diplomasi keluar negeri menjadi penting. Bagian dari memainkan hedging power, bargaining power, deterrence power. Boleh nyautin ya? Saya boleh silakan Pak Nursi. 3 hal itu tadi dikatakan. Hedging power itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Setara. Syaratnya setara. Posisi tawarnya itu harus menunjukkan bahwa Anda punya daya tawar yang setara. Satu ya. Kalau kemudian Anda mau masuk bargaining power, maka kekuatan Anda juga mesti setara. Ambil contoh sekarang. Apakah PDB kita punya daya tawar yang cukup menghadapi PDB Amerika misalnya?
Apakah PDB kita punya daya tayar yang cukup, misalnya dengan Cina. Indikator PDB masih kemudian angka, ada yang konkret. Apa yang saya sebut sebagai sesungguhnya penyebab, saya jadi shortcut nanti. Tapi paling tidak begini, kalau kita ngelihat bagaimana posisi Indonesia bicara tentang hedging, bargaining, dan deterrence gitu ya. Ini kajian geopolitik nih soalnya. Ya. Kalau kita mau masuk 3 hal ini, maka kata kunci berikutnya adalah Anda tidak boleh berada dalam posisi struktural di bawah. Gak boleh. Anda harus nunjukin betul posisi kesetaraan bahwa Anda punya posisi. Saya tadi bercerita tentang bagaimana si Jinping menghadapi Trump. Santun, tapi Trump tidak mendapatkan apapun kecuali cuma sekedar kedelai sama 200 Boeing. Yang lain, ya namanya si tidak mau ngemis soalnya namanya chip, tidak mau mengemis soalnya namanya, tapi kemudian juga nggak dikasih mineral earth. Tapi sama Putin, contoh sederhana untuk menunjuk bahwa hedging terjadi, gitu ya, bargaining terjadi, deterrence terjadi. Terhadap Putin disebut dengan kemitraan strategis, 40 perjanjian ditandatangani. What's the point? Tiba-tiba Putin, Xi Jinping ngomong ke Israel, Anda jangan ganggu Iran lebih dalam. Apa bahasa lainnya? Dia akan terlibat. Oke. Dan pada saat yang sama, Iran menyatakan, lu kalau mau berhenti perang sama gua, bayar gua 300 miliar. Apa poinnya? Lu salah, lu neken-neken gua. Geopolitik itu sangat realis. Anda tidak bisa mulai dari satu ideal. Sebentar, belum selesai. Enggak. Kalau Anda berbicara geopolitik, hedging power bagaimana bisa dilakukan kalau Anda tidak punya daya tawar? Daya tawar bagaimana bisa dilakukan kalau tidak punya daya hedging? Daya hedging bagaimana bisa dilakukan kalau tidak punya daya tangkal? Nah kalau gitu sama saja antara ayam dan telur. Padahal ini realistis nih. Kita mulai dari apa yang kita punya. Bahwa kita tidak langsung masuk level atas, ya kita akui itu. Kita nuklir nggak punya. Sumber daya manusia kita masih pas-pasan. Sumber daya alam kita kaya. Demokrasi kita liberal. Secara sistemik inherent itu vulnerable. Enggak, itu fakta. Itu fakta. Iya, Enggak, sebentar. Oke. Terima, geopolitik pertama kali menerima realita, Pak. Bukan mengidealkan. Anda mulai, kalau 3-3 nggak ada, kita tidak pernah berbuat apa-apa. Kan begitu. Karena sekali lagi, ini insting kontrarian Pak Nursi adalah semua hal dinegasikan, semua hal dinihilkan. Ya nggak usah kita bernegara saja kalau begitu. Oh begitu ya? Oke, enggak. coba saya amat lu. Kesimpulan Anda Argumentasi lo menegasikan nggak usah bernegara. Kasihan ya amat karena lo. Anda tidak pernah memulai. Iran itu. Anda tidak pernah mulai dari apa yang nyata. Anda mulai dari apa yang Anda Enggak begitu inginkan. cara, begitu cara belajar berpikir. sejarah mengajar kita jadi idealis, belajar geopolitik mengajar kita jadi realis. Oke. Dan Anda tidak belajar dua-duanya. Oke, itu. oke, nggak apa-apa. Bung Karno punya daya apa ketika dia bargain tampil sebagai Ganevo? Ayo, Bung Karno punya apa? Sampai Trilateral Commission itu protes habis-habisan terhadap Nixon. Tahu nggak? Itu karena Bung Karno punya sikap. Itu contoh. Iran punya apa? 49 tahun ditekan. Tapi dia tunjukin hedging powernya. Dia tunjukin bargaining Baik, position. tepuk tangan.